warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya Atik Abdillah. Perkenalkan, saya Talita Satya Dia Citra. Perkenalkan, saya Widya Stuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih semangat? Masih. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. 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 Sudah siap memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Mas Natik, silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Natik. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menerima qada dan qadar. Ada yang tahu iman kepada qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang keberapa ya? Siapa yang tahu? Yang keenam. Iya, betul Mas Teguh. Iman kepada qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang ke-6. Ya, di sini Ibu punya gambar ya. Jelas apa enggak ya? Jelas. Di sini ada gambar matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Terus kematian pasti datang, pasang surut air laut, menjadi juara kelas, disenangi dalam pergaulan, juara kori tingkat provinsi. Nah, kira-kira dari gambar-gambar ini mana ya yang merupakan contoh dari kode dan mana yang merupakan contoh dari qadar? Untuk mengetahui mana contoh dari kode dan qadar, kita pahami terlebih dahulu tentang pengertian kode. Ada yang tahu pengertian kode itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum, Bu. Belum tahu. Pengertian kode. Kode itu merupakan ketetapan atau kepastian oleh Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Ada yang tahu zaman azali itu apa? Tunjuk tangan. Angkat tangannya. Ada yang tahu? Belum, Bu. Zaman azali itu zaman sebelum diciptakannya seluruh alam semesta. Jadi, segala apapun yang terjadi di dunia, bencana apapun yang terjadi di dunia ini, itu tidak ada yang tahu karena semua itu telah ditetapkan oleh Allah. Terus ada yang tahu tentang contoh-contoh kode? Ada yang tahu? Kan tadi udah dijelaskan tentang pengertian kode. Tadi kan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Ada yang tahu? Angkat tangan. Saya, Bu. Apa Mbak Hoyina? Kapan
kematian. Terus matematik ada jodoh. Terus pasang surut air laut. Terus terbitnya matahari dari sebelah timur dan tenggelamnya matahari dari sebelah barat. Terus ada bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Kematian pasti datang. Itu berarti kematian itu kita tidak ada yang tahu kematian itu kapan datangnya ya. Yang tahu itu hanya Allah. Karena semua itu telah ditetapkan oleh Allah. Terus setelah kita belajar tentang pengertian dan contoh kode, kita belajar tentang hikmah beriman kepada kode. Setelah kita belajar tentang pengertian kode dan contoh kode, sekarang kita belajar tentang hikmah beriman kepada kode. Hikmah beriman kepada kode yaitu tidak bersikap sombong, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, sopan dan rendah hati, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal yang positif, menerima berapapun uang saku yang diberikan oleh orang tua. Siapa yang di sini biasanya protes kalau dikasih uang saku sama orang tua nggak sesuai sama yang diinginkan? Bu sama nanti Bu. Tidak boleh ya. Ya Bu. Setelah kita belajar tentang pengertian, contoh dan hikmah kode, sekarang kita belajar tentang pengertian kode. Pengertian qadar. Qadar itu merupakan ketetapan Allah yang berlaku pada makhluknya yang terjadi pada saat ini. Qadar itu dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ada yang tahu ikhtiar itu apa? Ya Bu, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ya betul, ikhtiar itu mendekatkan diri kepada Allah. Sesuatu yang terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan itu bergantung pada kegigihan dan usaha kita untuk mencapai keberhasilan. Dan kita sudah belajar tentang pengertian qadar. Sekarang kita belajar tentang contoh qadar. Ada yang tahu contoh qadar itu apa aja? Saya Bu. Ya, menjadi juara kelas. Ya, betul. Menjadi juara kelas. Kita bisa menjadi juara kelas karena kita berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Menjadi juara lomba karena kita bersemangat dan gigih dalam berlatih. Terus menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena kita ramah, sopan, dan suka menyapa kepada siapa saja. Siapa yang suka menyapa kepada teman-temannya? Ya. Sombong banget Bu. Kalau kita bertemu dengan teman kita di jalan gitu ya, kita harus menyapa. Terus setelah memahami makna dan contoh kode, anak-anak harus bertambah yakin akan karunia yang telah diberikan oleh Allah. Sekarang kita belajar tentang hikmah beriman kepada qadar. Antara lain itu menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan itu harus diusahakan.
memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Contohnya mengerjakan PR sendiri. Terus selanjutnya adalah giat dan disiplin belajar. Misalnya kita sebelum tidur itu belajar terlebih dahulu. Jadi manusia itu wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan untuk berusaha karena segala sesuatu itu tidak datang dengan sendirinya, harus diusahakan. Oh ya, di sini ibu mempunyai sebuah tepukan ya. Tepukannya itu dinamai dengan tepukan kode dan kodar. Jadi tepukannya seperti ini. Tepuk kode kodar, kode kodar, rukun iman. Yang keenam, kode kodar berbeda arti, ketetapan tiap zaman, azali itu arti dari kode, arti dari kodar yaitu yang sudah terjadi. Kode dan kodar disebut juga dengan arti. Ibu boleh ditulis. Oh ya, boleh ditulis ya. Iya, Bu. Nah, ini sudah ibu tulis tentang tepuk, kode, dan kodar. Kita mulai ya. Ya, Bu. Tepuk kode kodar, kode kodar, rukun iman. Yang keenam, kode kodar berbeda arti, ketetapan Setiap zaman itu arti dari kode. Arti dari kodar yaitu yang sudah terjadi. Kode kodar disebut juga dengan takdir. Baik, tadi kita sudah belajar tentang pengertian kode, contoh kode, hikmah beriman kepada kode, pengertian kodar, contoh dari kodar, hikmah beriman kepada kodar. Tadi apa pengertian dari kode ya? Saya Bu, Ya, keputusan atau ketetapan. iya betul, keputusan atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Terus contoh dari kodar tadi apa ya? Kematian. Kodar. Contoh dari kodar tadi? Bu, mendapatkan ranking. Iya betul, mendapatkan ranking di kelas. Terus hikmah dari kode tadi, hikmah dari beriman kepada kode tadi apa ya? Hikmah Tidak bersikap sombong. iya betul, tidak bersikap sombong. Baik, karena waktunya sudah selesai, Ibu akhiri. Semoga materi yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.